Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Cekopas, kupas tuntas masalah ojol. Di sini kita bersama teman lama, Mas Anto, yang tergabung dalam komunitas Ceko. Selamat sore Mas Anto. Selamat sore. Ya, Mas Anto. Mas Anto sekarang ini jalan sebagai teman driver online ya? Nggih, Driver. Sudah berapa lama Mas Anto menggeluti dunia driver online? baru dari 2017. Waduh, ya bukan baru lagi Mas Anto. 2017 itu waktu yang lama loh. Berarti suka dukanya jenengan dalam apa melaksanakan menjalankan profesi driver online itu sudah banyak. Jadi kita mau tahu apa yang bisa di-share, suka dukanya dulu menjadi driver online di Jember. Sukanya apa dukanya ini? Sukanya dulu. Sukanya itu antara tahun 2017 sampai 2019. 2019. Iya. Sukanya karena pendapatannya terasa. Oh, ya. masih ada bonus dulu ya? Masih ada bonus. Ya yang pasti intinya masih ada bonus. Jadi, ada bonus. Pemasukan itu lebih apa ya? Lebih dibandingkan sekarang. Jadi lumayan lah kalau misalnya mobil nyicil itu masih bisa lah dibayar. Masih tertutupi. Tapi kalau sekarang ya yang pasti dicukup-cukupkan. Iya, dicukup-cukupkan. Nah, ini terasa ya, mungkin terasa semenjak masa pandemi Covid, mungkin bukan Mas Anto aja, semua driver online yang ada di Jember ini terasa. Jadi pandemi itu memang suatu pukulan berat buat teman-teman yang berprofesi sebagai driver online. Benar. Semua kota. Dukanya apa itu Mas Anto? Dukanya itu ya yang pasti kalau sekarang ini insentif sudah tidak ada, orderan juga menurun, tarif nggak naik-naik. Waduh, ini tarif yang nggak naik-naik. Maksudnya tarif taksi online di drivernya, bukan dari sisi penumpangnya. Kalau tarif dari sisi penumpangnya itu saya rasa sudah naik. Tapi tarif drivernya ini yang nggak naik-naik. Gini, bisa dijelaskan nggak eskalasi apa skala naiknya itu berapa, di penumpang berapa, mungkin bisa Mas Anto jelaskan. Mungkin kalau dulu 11.000 nggih dari penumpang. Ya? Kalau sekarang di atas 15.000 lah. Di atas 15.000. Tapi yang diterima driver itu berkisar antara 10.000 ke bawah lah. 10.000 ke bawah yang diterima. Sedangkan di penumpang itu kan karena ada apa ya, kenaikan yang begini itu aturan dari aplikator ya. Iya. Aplikator itu naiknya di sana. Tapi kalau di driver tetap tarifnya di driver tetap. Berapa yang didapat driver dari tarif terminimal? Tarif terminimal yang tarif terdekat yang di bawah 20.000 Ya. yang diterima driver itu sekitar antara 10.000, kurang dari 10.000. Kurang dari 10.000. Tarif terdekatnya Ya, kurang dari 10.000. Ya, antara 10.000 dan kurang dari 10.000. Gitu. Sedangkan mungkin ya banyak biaya-biaya tambahan ya. Kayak kita juga harus mengeluarkan cicilan kendaraan, penyusutan biaya kendaraan, mungkin perawatan. Yang pasti kan kita harus ganti oli, ganti ban, servis, tune up dan lain-lainnya kan butuh biaya itu. Kalau dulu ada insentif, tercover dengan insentif. Iya.
seumpama sekarang ini insentif nggak usah banyak-banyak, pengganti bensin harian itu aja wes. Pengganti bensin. Ya, kalau buat saya harus mendapatkan sehari 300.000 seumpama ini kasarannya. 100 buat BBM, Ya. 100 buat yang di dapur, Ya. 100 lagi untuk perawatan kendaraan. Itu sudah aman sekali. Sudah aman sekali. Iya, sudah aman sekali. Tapi kalau nggak sampai itu dengan tarif yang rendah ya 10.000 lah seumpama wes terdekat. Ya. Mobil dinaiki 4 orang wes, Ya, 4 4 orang orang, gitu. ya. Berarti 10.000 dibagi 4 itu piro? 2.500 di Itu jarak naik yang paling mobil, ya, dekat. jarak yang paling dekat. Ya apa ya rasanya? Naik kendaraan roda 4 ber-AC Iya, dengan harga segitu dengan ya. harga segitu Dan gitu. keamanan, terus Ya, kenyamanannya juga keamanan, terjamin. kenyamanan. Sedangkan kita driver sudah tarifnya murah, kita diharuskan melayani dengan baik, ya. Betul. Menghindari bintang 1. Iya. Dan pokoknya lain sebagainya. Komplain dari penumpang itu kita hindari. Nah, Ya kan, seperti itu. Itu. Yang pasti kan, kalau menurut saya pribadi tarif terdekat itu kurang lah rasanya, kurang mengayomi buat kita, kurang gitu. mengayomi teman-teman. Kalau dibandingkan dengan nggih, mohon maaf nggih, tarif 2.000 per orang nggih, Iya, kalau betul. orang 4 dibandingkan dengan mohon maaf tukang beca ya kan, Iya, betul. yang hanya bisa ngangkut 2 orang, nggak mungkin lah gitu loh, tukang beca itu ngangkut 2.000 kan nggak mungkin toh. Nah seperti itu, Minimal paling enggak Nggih, di atas 10.000. di atas 10.000 lah. Sedangkan yang kita tahu Nah. sendiri, skep apa ya namanya, ada batasan di sini. Ketika tarif itu kita di bawah 10.000, akhirnya tukang beca ini akan kalah. Betul. Kalah, merasa tersaingi karena Merasa tarif kita di tersaingi. bawahnya dia. Ya. Jadi paling enggak memang tarif ini adalah satu batasan Jadi supaya kita untuk teman-teman konvensional bisa hidup juga, Nah, dan teman-teman betul, online bisa betul. jalan. Di sini Nah, harus ada perimbangan masalah tarif. Paling enggak tarif kita di atas lagi dari konvensional, begitu ya Iya, maksud saya? betul. Kalau menurut saya di angka 15 itu tarif terdekat sudah enak. Berarti kalau tarif terdekat 15 Mas Andi, Ya, berarti ya itu 15 bersih setelah potongan. 15 bersih, Mas. 15 bersih Iya, yang masuk ke 15 driver ya? bersih. Iya, Ah. itu. Karena seumpama Pak Becak pun minta 10.000 kan masih dapat. Betul, Nah, masih dapat. Jadinya makin banyak pilihan Transportasi ya? transportasi Yang ada di Jember. yang ada di Jember. Akhirnya bisa menghidupi mereka juga. Tapi kalau sekarang secara garis besar sekarang ini ya, tukang becak nggak bisa kerja, Pak. Nggak bisa cari kerja. nafkah. Ya gimana nggih? Memang rezeki kan ya, beda-beda rezeki gitu. beda-beda. Cuman kalau secara dihitung secara logis kayaknya kalau kita bisa ngangkut 2.000 per orang dengan 4, Iya. ya kan, 4 orang kan, kasarannya seperti itu, kasihan Pak Becaknya. Tapi kira-kira Mas Anto, kalau misalnya 15.000 bersih kita terima, di penumpang otomatis kan angkanya di atas 20.000. Ya, 20.000. Apakah di penumpang nggak keberatan kira-kira dengan angka di atas 20.000 untuk tarif terendahnya? Saya pikir wajar, Mas. Masalahnya mobil dingin, Ya, mobil baru semua, nggak mungkin yang Lama-lama ya, tahun tua-tua lama ya. ya kan. Ya, kebersihan terjamin, keamanan terjamin, ya. ya kan. Yang pasti pelayanan kita pasti karena kita diharuskan bintang 5, Ya. kan seperti itu intinya. Tapi kalau dengan tarif di bawah 10.000, ya antara 10.000 dan di bawah 10.000 itu nggak ini Kurang buat layak, kita, kurang etis nggak ya. layak, nggak etis buat kita. Intinya seperti itulah. Intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah mungkin pihak-pihak terkait masalah transportasi, khususnya transportasi online, bisa memperjuangkan ini.
Ya. di aplikator. Tolong dengar Aplikator mana aja sudah. Aplikator mana aja. Harapannya kita masih pingin tarif kita bisa naik. Wajar lah. Tarif wajar intinya. Tarif wajar yang bisa menunjang kesejahteraan kita nantinya. Ya. Jadi ketika tarif itu baik buat kita, apa yang kita bawa pulang itu ada, mobil perawatan kita bisa ngerawat juga. Salah satu rezeki kita juga banyak. Jadi apa yang kita bawa pulang juga layak. Mungkin ada pesan-pesan Mas Santo, mungkin ada lagi yang mau jenengan sampaikan kepada teman-teman di luar sana atau teman-teman aplikator juga di luar sana yang kira-kiranya berguna buat kita semua. Yang pasti seperti yang saya jalankan sekarang ini, intinya kita usaha kalau saat ini. Masalah tabungan belakangan. Iya. Dan percaya akan rezeki datang sendiri. Percaya akan rezeki Ya, rezeki akan sendiri, datang sendiri dan selalu dicukupkan. dicukupkan. Masalah cukup itu kan beda-beda. Betul. Cukup itu masing-masing. Masing-masing. Kadang-kadang di jenengan cukup, di saya kurang cukup. seperti Di saya itu. cukup, di teman-teman lain juga kurang cukup. Jadi, Kalau sesuai. sekarang ini ya jalani, nikmati, syukuri. Wah, Wes toh. bagus. Fotonya itu jalani, nikmatin, syukurin. Berarti tarifnya juga disyukurin. Iya, kan? disyukuri. Gitu. Tapi tetap pinginnya ya berubah. Pengennya berubah. Jadi ketika ada perubahan juga ada kenaikan taraf buat kita. Ya, betul. Apa itu taraf hidup kita, kesejahteraan kita. Jadi yang dulunya kita beli rokok 1 bungkus 1 hari, ya bisa belikan juga. Saiki ecer. Sekarang masih bisa buat beli rokok eceran. Nongkrong masih di warung kopi yang di pinggir sini. Ya. Tetap kita juga tidak akan pindah kelas lah ke atas. Karena notabene kita sama-sama driver ya. Sopir aja. Sopir. Karena kita masih di Indonesia. Jadi bahasanya sopir. Sopir. Asline sopir. Asline sopir. Iya, duwe sopir itu ya. Ya gini-gini itu. Mudah-mudahan ya, harapan kami tetap kalau bisa yo tarifnya naik, Tarifnya dinaikkan. tarif naik. Kalau untuk yang lainnya misalnya titik jemput atau apalah komen penumpang, pengaruhnya tidak terlalu signifikan ya buat akun. Yang Buat pasti yang pasti ada salah satu aplikator yang cancelan itu sampai sekarang mengganggu kita. Cancel dari penumpang atau cancel driver itu rasanya membuat orderan masuk berikutnya itu di kota Jember ya. Iya. Yang notabene orderan itu nggak sebanyak di kota lainnya mungkin ya. Iya. Nah, itu rasanya mari di cancel ki macet, Mas. Habis kena cancelan pasti macet. Rasanya kayak ngono. Susah mendapatkan order kembali. Nah, itu dilihatlah aplikatornya. Mungkin Bisa diperbaiki lagi Ya, sistemnya. diperbaiki sistemnya. Tapi jenengan pernah dulu merasakan ada pemerataan driver, pemerataan pendapatan? pernah dulu. Apakah itu baik? Karena banyak teman-teman juga yang nggak setuju kalau rata. Kalau pemerataan itu nggak setuju saya, karena nantinya ketika ada driver yang memang kesehariannya jadi driver, diratakan dengan yang driver yang sudah punya pekerjaan. Iya. Artinya apa? Jadi Sampingan driver ya? sampingan. Nah, seperti itu yang nggak bagus. Yang nggak bagus seperti itu. Ya tetap seperti ini rating, karena kita sistem rating ini menurut saya lebih baik lah. Sifatnya lebih adil lah ya, istilahnya. lebih adil lah, karena Buat kita yang teman-teman. sing sregep Iya. ya oleh akeh lah. Kalau yang sampingan ya segitu itu Ya, saja. sedikit gitu aja. Yang pasti intinya tarif kok ya diunggane. Tetap kembali lagi ke tarif. diunggane Ya, memang cek gak kenemenan nemen ya apa ya? susah. Rasane ke Perih sekali ya. megawe gak ikhlas kan ya apa ya rasane. Intinya kan ngono. Pernah nggak ada pengalaman dapat penumpang yang permintaannya aneh-aneh atau gimana, customer pernah nggak kira-kira? Waduh, banyak, Mas. Banyak ya? Kalau di Jember ini banyak, Mas. Banyak mahasiswa juga yang permintaannya aneh-aneh.
kita dengan tarif rendah diminta pindahan seperti itu kan. Iya. Seperti itu. Iya, jadi pernah banyak kapan yang kemarin itu. Kalau menurut saya untuk pindahan itu kalau di Jember Pindahan apa itu maksudnya? Pindahan. ya pindah kos. Pindah kos. Ya, Iya. kos gitu. Jadi kita jadi angkutan barang ya. Nah, Wah, seperti itu. Ini perlu atensi juga ini karena banyak sekali case seperti ini. Ya Pak Menurut saya sih kalau bisa kita kompak lah. Kalau memang pindahan nggak usah diangkut seperti itu atau di cancel saja, ya kan? Setelah itu tentukan tarifnya yang wajar gitu. Iya. Seumpama kalau dekat, masa mau ngangkut 9.000, ngangkut di bawah 10.000, diantarkan dengan full barang. Itu juga bantuin ngangkat juga kita kadang-kadang ya. Ngangkat, ya kan seperti itu. Iya. Jadi banyak yang nggak tahu kita ini angkutan buat penumpang manusia, buat orang, bukan angkutan barang. Jadi ketika teman-teman yang diangkut barangnya itu banyak, yo kasihannya di kita dan juga di kendaraan yang kita pakai. Kalau sebisa mungkin di cancel kalau memang tidak setuju. Tapi ketika mau dijalankan, resikonya ya ditanggung juga harusnya. Iya. Jadi resikonya. Jadi harus kita tahu resiko, kendala sama kalau kita mau ambil resikonya ada, kalau kita tidak mau ambil cancel. Ya itu tadi Mas. Resikonya apa kalau di cancel? Nah itu tadi iso suwi oleh orderan. Nah, gagu akunnya. Jadi itu. Padahal yang dibilang itu hanya mitos, tapi di lapangan terjadi ya. Bukan mitos gitu. Tapi daripada itu karena di wilayah Jember orderan minim, nggak sebanyak di kota-kota besar lainnya kan seperti itu. Jadi ya dengan orderan minim mereka akan terpaksa mengambil orderan tersebut. Karena takut nggak dapat orderan berikutnya. Takut nggak dapat orderan berikutnya. Takut juga akunnya sekarat, gagu. Jadi order jarang bisa masuk. Seperti itu. Memang dilematis sekali. Kita harus ikutin aturan perusahaan, di mana kadang-kadang aturan ini ya nggak pro ke kita. Jadi mungkin pihak-pihak terkait bisa mendengarkan jeritan hati dari seorang Mas Anto ini. Dan jeritan ini bukan cuma jeritan Mas Anto sendiri, karena rata-rata teman-teman driver online itu ya sama-sama itu kendaraannya. Yes, semua sama. Kalau tarif terdekat pindahan, kalau mau ngangkut ya di offline dengan tarif yang lebih mahal. Kalau kita dijalankan online, habis itu terus minta uang lagi kan kenanya kan minta tambah. Betul. Driver minta tambah. Ditakutkan komen di belakangnya driver minta tambah. Betul. Resikonya lebih parah kan. Iya. Seperti itu. Tapi bukankah alangkah baiknya bahwa angkutan barang itu memang sudah ada khusus? Ada kayak Fukuda yang roda 3, ada mobil box yang memang khusus memang buat pengangkut barang. Loh, banyak sekarang ini yang penting murah, Mas. Yang penting murah. Iya, yang penting murah. Berarti teman-teman ini karena tarifnya murah, akhirnya dipesan tapi disalah gunakan. Nah, seperti itu. Nah, karena takut gagu akhirnya dijalankan saja. Gitu. Yang berimbas kepada teman-teman yang lain yang akhirnya mau ndak mau juga ngikut ngangkut juga, daripada konsekuensinya nantinya akunnya nggak dapat order, gagu. Itu mungkin ya inilah suka duka kita yang ada di kota Jember ini, di mana tarifnya minim, banyak penumpang yang macam-macam seperti itu, orderan buat pindahan rumah. Ya sedih sih pasti sedih. Tapi harapan kita semua itu semua bisa dirubah. Aplikasi-aplikasi yang ada bisa menerapkan aturan-aturan main khusus lah. Yang mungkin diaplikasikan, bisa dimodifikasi. Jadi ketika dia mengangkut barang bisa diterangkan bahwa ini tidak boleh penumpang minimal sekian. Nah, itu harus jelas. Ada aturannya di situ. Jadi, sama dengan penumpang yang aturannya kan berapa orang, ya kan? Berapa jumlah orang? Iya. Yang biasa 4 orang, yang panjang 6 orang, yang besar 6 orang ya. Untuk ketika ada yang penting murah tadi itu. Yang penting murah. Dewasa 3 orang dengan anaknya, ya.
Nah, anaknya berapa orang dulu? Anaknya 4 orang kayak 4 gitu. orang. Nah, Berarti seperti itu kan. totalnya 7 Iya. orang. Akhirnya driver dengan penumpang itu adu argumen, adu argumen. Loh, ini kan cuman anak-anak gitu. Padahal aplikator kan nggak ngelihat anak-anak atau bukan. Yang Iya, penting kan anak atau orang. dewasa, yang penting orang. Iya, betul. Oke. Itu kalau di kota Jember kota ini Jember. banyak masih seperti itu. Ini Jadi- loh anak-anak. Ini loh anak-anak. Berarti masalahnya signifikan, banyak sekali. Banyak. Ya itu duka-duka kita, sukanya ya mungkin karena kita di sini hidup di jalan, ketemu teman, banyak kawan, sering curhat ke teman-teman.